Saya bingung, kerajaannya tidak tahu di mana tempatnya. Terus dia bilang gini, kamu teruskan pengobatanmu, nanti kamu tahu. Kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh kalau tidak jumpa kamu. Kalau ada orang yang urusannya hancur semua urusannya, belum tata kalau sebelum jumpa kamu. Akhirnya ternyata betul. Jadi kalau ada orang sakit yang separah apapun, nanti semua habis, barang-barang habis, uang habis, semua habis, pasti jumpa saya. Ternyata yang jumpa itu di dalamnya orang yang sakit pada ada urusannya dengan sini. Jadi terus gitu, kamu tahu tempat kerajaan Kediri? Saya tidak bisa jawab. Saya jawab di mana? Tidak tahu tempat tinggalnya. Bilang. Akhirnya dia bilang, saya di sini. Saya muksa bersama rakyat saya, bersama kerajaan saya. Karena sebabkan ini tempat bambu, saya ya bilang, lah inilah bambu. Saya bilang, itu mata kamu. Saya kalau wujud seperti dulu 1 menit jadi. Tapi dunia kamu dibuang. Biar tidak itu saya pinjam badan kamu, tidak pinjam hati kamu gitu. Akhirnya bab apa? Saya Hindu, kamu Islam. Saya tidak mengaruh agamamu. Semua bagus. Akhirnya tiap Kamis sore malam Jumat di sini kasih kembang telon namanya. Disebabkan kembang telon itu hanya 250 per bungkus. Akhirnya saya jawab, iya siap. Terus kamu siapa? Nanti kamu tahu tiba masanya. Setelah ini saya kasih kembang telon selama bertahun-tahun. Ini kan keluarnya itu yangnya dawuh tahun 2012 sesuai tangan di sini tadi 11-12. Nah akhirnya setelah itu ini saya bangun ini 1 minggu jadi. Akhirnya dia ngaku kalau saya Prabu Erlangga di sini. Nah, gitu sampai sekarang dengan senang hati tiap malam Jumat saya buat iktikaf atau semedi. Berjalan 3 malam itu dulu hanya 3 orang, saya, istri saya, teman saya. Jadi 3 malam itu hanya orang 3 tiap malam Jumat. Akhirnya dia tahu setelah acara kamu, berilah acara kamu. Acara apa? Ini pun juga acara. Saya berpikir yang datang kan agamanya Islam. Akhirnya saya pikir Islam itu kan ada istighosah, ada yasinan, ada tahlilan. Ya, sementara saya buat tahlilan sama istighosah. Berjalan 3 Jumat lagi, 3 malam Jumat, didawuhi lagi. Kalau sudah selesai acaramu, berilah pengobatanmu. Jadi sampai sekarang dengan senang hati. Ini kalau malam Jumat tepat jam 9 saya buat acara tahlilan, istighosah, pengobatan. Jadi sampai sekarang. Ini semua yang menamakan namanya Padepokan ini budaya Garuda Nuswantara pun yang Prabu ini. Dulu bilang gini, setelah buat nama budaya Garuda Nuswantara, Jokowi IKN Kalimantan, jarak 1 minggu. Terus yang kedua, neneknya ini, ibunya yang Prabu jauh lagi. Tunggu barang-barangnya yangnya ini di Belanda. Tunggu 3 hari mesti sampai sini. Nanti kamu tahu. Saya tunggu sampai 3 hari. Tepat-tepat maghrib dia datang barang-barang yang dibawa sana. Dia yangnya jauh gini. Kalau barang-barang di Belanda tidak kembalikan ke sini, Belanda tidak minta apa-apa Indonesia, negaranya tidak tentram. Akhirnya di titipan ada tulisan kecil kan, Belanda minta maaf ke Indonesia. Ya ternyata betul itu. Itu kisah-kisahnya seperti itu. Lah acara di sini sampai sekarang. Tiap malam Jumat itu acara itu. Terus ditambah lagi tiap malam Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing hari 40. Ini tengah malam semedi di sini. Iktikaf. Kira-kira apa yang Anda ingin dan sebagainya. Kalau saya bisa memberi tahu atau menjawab saja, kalau tidak agar jadi gini Pak, Bapak tahu hal ini itu saya riwayatnya sebetulnya yang mengawali di sini itu ayat itu, Pak Sudiat itu sejak tahun 2011 dari feeling dia waktu nepi di makam Pare sana, dia dapat
lokasi dengan beberapa petunjuk. Ya, akhirnya Mbak ini mencoba dengan teman-teman mengawali, tapi karena ketika ini malam Jumat ada budaya spiritual. Jadi kalau saya melihat ada budaya material maupun spiritual. Materialnya yang jelas semacam yang sudah digali secara faktual menunjukkan bahwa itu bekas peradaban yang kalau saya melihat dari mobil patung yang ada, yang Durokolo sama Manggarai itu dari yang saya ketahui, saya pelajari dari literasi yang ada, kelihatannya Durokolo ini bukan di era Durokolo Kediri, tapi malah sebelum Kediri. Sama seperti ada Durokolo yang sama ini dengan di Bondowoso, malah di luar candi di itu dulu ada besar juga sama seperti ini. Ini kalau saya sinyalir itu di era Mataram Hindu, di Mataram Medan, Kabupaten Jawa Tengah. Maka Durokolonya tidak terlalu sangat, kalau Kediri sudah kira-kira ke Mojokerto kan terkenal dengan Recok Kendong, Durokolo yang bawa gada. Kalau ini masih sama tali rantai. Ini kalau literasi yang kita gali itu menunjuk bahwa ini motif-motif Durokolo juga Medan. Dan setelah itu, setelah digali dan sebagainya dari kajian akademik yang dari Atenas Jakarta, saya mencoba mencermati. Saya justru tertarik, akhirnya bergabung dengan Mbak Ya tahun 2019 dengan istri saya. Kebetulan istri saya sebenarnya masih terakhir juga. Yang dekat leluhur yang ada di sini pada istri saya. Ini tadi dia lagi jalan belakang bisa ceritakan sedikit. Di sini ini sebetulnya dulu pernah ada kerajaan di era keturunan Sindong. Ya, keturunan Sandok dari Thailand. Tapi aslinya itu Sindong. Berikut adalah pertunjukan jaranan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya ada latihan seni tari yang dilakukan setiap hari Jumat sore.